Pemirsa, Disbudpar Tulungagung melaksanakan program belajar bersama tentang koleksi museum jenjang SMP SMA sederajat di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini sangat disambut meriah oleh para siswa karena ini merupakan sebuah inovasi yang baik untuk belajar namun tidak selalu di ruang kelas. Kata museum terlintas sesuatu yang kuno dan tua, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa enggan berkunjung ke museum. Untuk kembali menumbuhkan minat berkunjung ke museum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung mengadakan kegiatan belajar bersama tentang koleksi museum. Dengan menggunakan bus sekolah yang telah disediakan, seluruh siswa tingkat SMP dan SMA sederajat dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tulungagung hadir dan mulai melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian, acara dilanjutkan dibuka oleh Ketua Bidang Kebudayaan dari Disbudpar Tulungagung, Suprihatin. Marilah kita bersama-sama belajar mencintai cagar budaya yang ada di museum ini dan marilah anak-anak tidak usah segan-segan datang ke museum ini, tentunya setiap hari yang buka hingga sampai jam 2:30. Jadi seandainya anak-anak ingin belajar apa yang ada di dalam koleksi ini, nanti akan dijelaskan oleh para bapak-bapak yang menjaga museum ini. Tentunya kami sangat senang melayani anak-anak semua. Semoga anak-anak bisa berpengetahuan yang luas tentang cagar budaya yang ada di Tulungagung ini. Acara belajar bersama di museum kita tercinta ini saya nyatakan dimulai. Seluruh anak sekolah yang berkunjung ke museum diberikan brosur seputar Museum Wajakensis yang dapat menambah informasi mengenai sejarah dan juga diimbangi dengan penjelasan mengenai museum yang telah disampaikan oleh Andi Christian Pamuji. Ketika masa prasejarah, Tulungagung ternyata pernah ada manusia prasejarah dengan jenis Homo sapiens wajakensis, dan juga pernah mendunia Gayatri. Gayatri siapa? Who is Gayatri? Siapa Gayatri itu? Gayatri adalah istri dari the founding father dari the Majapahit Kingdom, ya kan? Pendiri dari kerajaan Majapahit, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya, yang menginginkan ketika pengabuannya, meminta pengabuannya itu di Bayalangu. Selanjutnya, kegiatan belajar bersama tentang koleksi museum dilaksanakan dengan berkeliling ke museum dengan dipandu oleh narasumber yang menguasai bab Museum Wajakensis ini. Di sini, siswa bebas untuk langsung melihat dan mengamati apa saja yang ada di dalam museum. Museum Wajakensis sendiri merupakan museum umum yang didirikan pada akhir tahun 1996 yang dibangun sebagai tempat penyimpanan fosil Homo Wajakensis. Pada kegiatan ini, para siswa juga mendapatkan sertifikat atas kunjungan dalam kegiatan belajar bersama tentang koleksi museum dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Belajar di museum itu sangatlah menarik karena kita bisa mengetahui apa aja sih sejarah-sejarah yang ada di Kota Tulungagung ini, dan kita bisa melihat langsung bagaimana bentuk dari sejarah tersebut. Mungkin lebih sering untuk mengunjungi museum sih, soalnya kan kalau di museum kita dapat lebih dalam lagi mengulik sejarah dari peristiwa-peristiwa tersebut.
Masih dengan menggunakan fasilitas bus sekolah, siswa dari sekolah lain juga hadir untuk melakukan kunjungan ke museum. Kunjungan ke lokasi museum sangat disambut gembira oleh seluruh siswa karena siswa tidak melulu belajar di ruang kelas saja. Namun, di luar ruang kelas mereka mendapatkan pengalaman dan ilmu baru yang begitu menyenangkan dan dapat mengetahui bahwa Tulungagung memiliki situs bersejarah yang membanggakan, seperti yang diungkapkan oleh Michelle Florencia, salah satu siswi yang berkunjung. Mengikuti kegiatan pameran di Museum Tulungagung dan saya sangat senang karena saya diberi kesempatan ini sehingga saya memiliki pengetahuan yang lebih lagi dan saya semakin bangga menjadi warga Tulungagung karena Tulungagung menjadi situs sejarah yang ternyata amat kaya dan amat berdampak pada negara dan juga perkembangan sejarah. Kalau menurut saya pribadi, saya paling tertarik dengan keris yang ada di sini karena bentuknya sangat unik dan juga berbeda dari yang lainnya sehingga saya sangat tertarik dan saya sebenarnya ingin mengulik lagi lebih dalam. Teks masa lampau itu hanya hadir pada prasasti, tidak. Teks masa lampau bisa hadir pada susastra misalnya ya. Nah, sayang sekali kita tidak cukup banyak menjumpai adanya teks-teks sastra yang ada di museum ini. Saya kira ke depan perlu ditambah dengan teks-teks sastra. Apakah selalu dalam bentuk buku? Tidak. Ada juga yang dalam bentuk rontal, ya, daun tal, ya, rontal, godonge tal, pohon tal. Nah, jadi kata rontal kemudian mengalami gejala transportasi kebahasaan dari rontal menjadi lontar, atau ada juga yang menjadi lontara atau lontara, gitu ya. Nah, dan sebagainya. Kegiatan ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa sekali dan selangkah lebih maju untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat mengenai museum bersejarah yang ada di Kabupaten Tulungagung khususnya pada seluruh generasi muda. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mengunjungi museum di Tulungagung, bisa coba datang ke sini. Kita bisa dapat informasi, bisa dapat pengetahuan gimana sih peninggalan sejarah yang ada di Tulungagung. Jadi jangan malas-malas nih. Siapa tahu kalian ingin kesini sama pacarnya jadi museum date gitu, atau kesini sama temen-temennya kayak bestie time gitu kan. Jadi kita nggak cuman main-main aja, tapi kita dapat pengalaman dan dapat informasi atau dapat pengetahuan dari museum tersebut. Mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata yang telah mengundang kami untuk mengajak belajar tentang sejarah yang ada di Tulungagung. Melalui fasilitas yang ada, nantinya kegiatan ini dapat menanamkan pengertian kepada anak-anak didik sedini mungkin bahwa museum adalah tempat inspirasi dari masa lalu untuk masa depan.